Om Swastiastu. Kami dari Silabus 13 akan mempresentasikan materi berjudul Eksistensi UKM dalam Pembangunan Perekonomian di Indonesia. Dosen pengempu Nimade Satya Utami, SE, MM. Yang pertama, pengertian UKM. Pengertian UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang. Sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang. Pengertian UKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Undang-undang tersebut membagi ke dalam dua pengertian, yaitu usaha kecil adalah entitas usaha yang memiliki kriteria kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan usaha menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selanjutnya, ciri-ciri dan contoh dari UKM. Ciri-ciri usaha kecil. Yang pertama, jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap, tidak gampang berubah, seperti lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap, tidak berpindah-pindah. Yang kedua, pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga dan sudah membuat neraca usaha. Yang terakhir, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP. Sedangkan ciri-ciri usaha menengah yang pertama, yaitu pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi. Yang kedua, telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. Dan yang terakhir, telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada jam sostek, pemeliharaan kesehatan, dan lain-lain. Koperasi usaha kecil menengah. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Usaha kecil menengah merupakan salah satu usaha pendorong terdepan dan pembangunan ekonomi. Gerakan sektor UKM amat vital untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. UKM cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surat dan arah permintaan pasar. Keberadaan UKM secara alami. Usaha kecil di Indonesia didominasi oleh unit-unit usaha tradisional yang di satu sisi dapat dibangun dan beroperasi hanya dengan modal kerja dan modal investasi kecil dan tanpa perlu menerapkan sistem organisasi dan manajemen modern yang kompleks dan mahal seperti usaha-usaha modern, dan di sisi lain berbeda dengan usaha menengah. Usaha kecil pada umumnya membuat barang-barang konsumsi sederhana untuk kebutuhan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kinerja UKM di Indonesia. UKM di negeri berkembang seperti di Indonesia sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah
perkotaan dan pedesaan serta masalah urbanisasi. Kontribusi UKM terhadap kesempatan kerja dan PDB. Sektor usaha kecil dan menengah telah mampu menunjukkan kinerja yang relatif lebih tangguh dalam menghadapi masa krisis yang panjang. UKM mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang tidak bisa lagi dilakukan oleh usaha besar. Indikator ekonomi makro yang merupakan hasil kerjasama Badan Pusat Statistik atau BPS dengan Kementerian Koperasi dan UKM mengumumkan pertumbuhan UKM yang terus mengalami peningkatan. Apabila melihat data yang dilansir BPS menunjukkan betapa UKM menuju perkembangan yang sangat menjanjikan. Otonomi daerah dan peluang bagi UKM daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, dunia usaha di daerah akan menghadapi suatu perubahan besar yang sangat berpengaruh terhadap iklim berusaha atau persaingan di daerah. Oleh sebab itu, setiap pelaku bisnis di daerah dituntut untuk dapat beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Di satu sisi, perubahan itu akan memberi kebebasan sepenuhnya bagi daerah dalam menentukan sendiri kegiatan-kegiatan ekonomi yang akan dikembangkan. Tentunya diharapkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang akan produktif dapat menghasilkan nilai tambah atau NT yang tinggi dan dapat memberi sumbangan besar bagi pembentukan PAD. Salah satunya adalah industri-industri dengan dasar sumber daya alam. Peluang dan tantangan bagi UKM dalam liberalisasi perdagangan. Sejak terjadi reformasi kebijakan perdagangan di Indonesia pada awal tahun 1980-an, Indonesia mulai keluar dari cangkangnya untuk membuka diri dan terlibat dalam perekonomian global. Setelah sekian lama, berlindung dan bergantung terhadap pendapatan minyak dan gas yang melimpah ruah, Indonesia segera mencari alternatif pendapatan negara sejak redamnya masa oil boom, sehingga fokus harus dialihkan pada pengembangan pundi-pundi dan sektor non-migas, atau sektor selain minyak, bumi, dan gas. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami ucapkan Param Santi. Om Santi 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 Om.